Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 23020010009 dari kelas PAI NMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam pendidikan, prinsip komunikasi dalam pendidikan, dan proses komunikasi dalam pendidikan. Nah, jadi komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, dalam proses pembelajaran komunikasi menjadi kunci utama agar materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami baik oleh siswa. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita akan memahami terlebih dahulu apa sih itu komunikasi dan apa sih itu pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Nah, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang artinya pemberitahuan atau pertukaran makna. Kemudian, menurut Hofland, komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus untuk mengubah perilaku orang lain. Sedangkan menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dapat dijelaskan melalui pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Nah, jadi di sini tuh dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut UNESCO, pendidikan merupakan proses sepanjang hayat yang bertujuan mengembangkan kemampuan manusia secara utuh, baik aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui pengertian komunikasi dan pengertian pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pendidikan adalah proses penyampaian pesan dalam kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu tujuan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama itu menyampaikan informasi atau materi pembelajaran, di mana komunikasi bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, konsep, dan informasi dari guru kepada siswa agar siswa itu memperoleh pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pemahaman siswa melalui komunikasi yang jelas dan efektif, di mana siswa itu dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan sehingga mengurangi kesalahpahaman. Nah, kemudian yang ketiga itu mendorong keaktifan siswa, di mana komunikasi yang baik dapat merangsang siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat itu mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, di mana komunikasi tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk sikap, nilai, dan perilaku positif pada siswa. Kemudian yang kelima itu menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa, di mana komunikasi yang efektif dapat membangun hubungan yang harmonis sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang keenam itu mengevaluasi pemahaman siswa melalui feedback, di mana dengan adanya komunikasi dua arah, guru itu dapat mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau belum melalui respon atau umpan balik yang diberikan. Nah, yang kemudian yang terakhir itu meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana komunikasi yang baik akan membuat proses pembelajaran lebih terarah, efisien, dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Nah, adapun proses komunikasi dalam pendidikan itu yang pertama proses dimulai dari komunikator, yaitu guru sebagai penyampai informasi, di mana guru harus mampu menyusun materi dengan baik dan menyampaikannya secara jelas agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua itu terdapat pesan, yaitu materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, pesan itu harus disusun secara sistematis, sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, berikutnya itu adalah komunikan, di mana siswa sebagai penerima pesan. Nah, siswa itu memiliki peran penting dalam proses komunikasi karena keberhasilan komunikasi tergantung pada sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan.
Nah, selanjutnya itu yang keempat, di mana ada media atau saluran komunikasi. Nah, media ini dapat berupa papan tulis, buku, gambar, video pembelajaran, atau teknologi digital lainnya yang dapat membantu memperjelas penyampaian materi. Kemudian yang kelima itu ada efek atau dampak. Nah, merupakan hasil yang ditimbulkan dari proses komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, dampak ini dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku siswa setelah menerima materi pembelajaran. Nah, jika komunikasi berjalan dengan baik, maka siswa akan memahami materi menjadi lebih aktif dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Sebaliknya, jika komunikasi tidak efektif, maka siswa bisa mengalami kebingungan atau kesalahpahaman terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya itu terdapat juga gangguan di mana dalam proses komunikasi dapat menghambat penyampaian pesan. Nah, gangguan ini bisa berasal dari berbagai faktor seperti suara yang tidak jelas, kondisi kelas yang bising, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, atau kurangnya perhatian siswa. Jadi, gangguan juga bisa bersifat internal, misalnya siswa merasa lelah, tidak fokus, atau tidak tertarik dengan materi. Nah, adanya gangguan ini dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran menjadi sulit tercapai. Selanjutnya itu terdapat umpan balik atau feedback, di mana merupakan respon yang diberikan oleh siswa terhadap pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, umpan balik ini sangat penting karena menjadi indikator apakah komunikasi berjalan dengan efektif atau tidak. Nah, bentuk umpan balik dapat berupa pertanyaan, jawaban, ekspresi wajah, atau tindakan siswa selama pembelajaran. Nah, dengan adanya umpan balik, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan dapat segera memperbaiki cara penyampaian materi jika diperlukan. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama itu komunikasi harus jelas. Artinya, guru menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, kejelasan ini tuh membantu siswa menangkap materi tanpa kebingungan. Kemudian yang kedua itu komunikasi harus sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan karakteristik siswa, di mana guru harus menyesuaikan penyampaian materi dengan usia, tingkat pemahaman, dan latar belakang siswa agar pesan dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga itu komunikasi harus terbuka, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya. Nah, keterbukaan ini tuh menciptakan interaksi dua arah sehingga proses belajar lebih interaktif. Nah, kemudian itu yang keempat, di mana guru harus bersikap rendah hati dalam berkomunikasi, sikap sabar, menghargai siswa, dan tidak arogan membuat siswa merasa nyaman dan lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir itu komunikasi harus konsisten, artinya pesan yang disampaikan guru harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan aturan yang berlaku. Nah, konsistensi membantu siswa itu memahami materi secara berkesinambungan dan mencegah kebingungan akibat pesan yang bertentangan. Nah, jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan, maka komunikasi dalam pendidikan itu akan berjalan secara efektif, interaktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh siswa. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan, di mana komunikasi dalam pendidikan merupakan proses penting yang menghubungkan guru dan siswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Proses ini tuh mencakup pengertian, tujuan, prinsip, dan manfaat komunikasi yang semuanya itu saling mendukung agar pembelajaran berjalan efektif. Nah, dengan menerapkan komunikasi yang jelas, sesuai, terbuka, dan rendah hati, konsisten, guru dapat menyampaikan materi dengan baik, siswa dapat memahami dan berpartisipasi aktif, serta suasana belajar menjadi kondusif. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.